Na, 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 na. Hai adik-adik, hari ini Lause sangat senang, sangat bersuka cita karena Lause sudah bebas. Lause sudah dibebaskan dari hukuman dosa yang selama ini membuat Lause sangat ketakutan. Tidak ada yang bisa menolong Lause. Papa mama Lause, teman-teman Lause, bahkan Lause sekolah minggu juga tidak bisa menolong Lause. Tapi Lause bersyukur bertemu satu pribadi yang menyelamatkan Lause, menolong Lause. Ia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menolong Lause, adik-adik dan semua orang. Nah, Lause juga rindu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik semua. Nanti kita sama-sama dengarkan dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Sekarang adik-adik di rumah dengan sikap berdoa, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita akan menaikkan pujian, Yesus kasih padaku. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus kasih padaku, Yesus kasih padaku, Yesus mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku kini diterimanya. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi dari awal kita katakan, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kami boleh mendengarkan firman-Mu nanti yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan, hati kami memuji Engkau. Biarlah telinga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik, tadi Lause sudah cerita ya bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan Lause dan itu membuat Lause sangat senang. Dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Mari kita akan menyanyi bersama-sama, adik-adik boleh berdiri. Kita akan menaikkan pujian, hanya satu jalan ke surga. Adik-adik boleh bertepuk tangan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan
mendengarkan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga nanti akan tahu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan Lause, adik-adik dan orang-orang berdosa. Ya, mari kita nanti akan dengarkan dengan baik. Kita akan menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Karena kita tahu dari Alkitab kita bisa mengetahui jalan keselamatan itu. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Mari kita pujikan Alkitab Buku Terindah. Anak-anak sekolah minggu GKK Atarakan. Selamat pagi semua. Kali ini Ibu Mercy yang akan memimpin kebaktian kebangunan rohani anak-anak sekolah minggu ya. Mari anak-anak semua sudah siap. Kita minta pertolongan Tuhan. Ambil sikap yang baik ya kalau mau berbicara dengan Tuhan. Kita mau berdoa lipat tangan. Tutup mata. Mari kita berbicara kepada Tuhan. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, yang dikasihi Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua ya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya kami boleh duduk tenang dengan hati yang gembira dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan tema kita, nah seperti yang kalian lihat, Jesus is my Savior. Artinya apa? Yesus adalah penyelamatku. Yesus adalah juru selamatku. Wow, itu berita yang indah sekali yang perlu kita dengar. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita manusia berdosa. Nah, Yesus juru selamatku. Yesus penyelamatku. Selamat dari apa ya? Kenapa penting sekali tema ini? Kita ini selamat dari apa? Dan kenapa hanya Tuhan Yesusku satu-satunya yang bisa menyelamatkan diriku? Emangnya kita selamat dari apa ya? Sebagian dari antara kita, mungkin anak-anak pernah nggak rasa takut dan pingin, aduh tolong, selamatkan aku dari kayak begini misalnya. Apa tuh?
Wah, banjir. Selamatkan dari banjir. Sebagian dari kita, papa, mama, anak-anak juga takut loh. Wah, kalau udah banjir kayak begini nih. Waduh, siapa di antara kalian yang rumahnya pernah kebanjiran? Ada yang pernah kena banjir nggak? Yang airnya, hujannya deras, lalu masuk ke rumah, tambah tinggi, tambah tinggi. Oh, tinggi-tinggi, kadang-kadang bisa sepinggang, ada yang sedada. Kayak begini nih, takut banget kan? Bisa apa? Waduh, mobil-mobil pun tenggelam. Kadang kalau banjirnya besar, rumah pun bisa tenggelam. Oh, takut. Tuhan, bisa tidak selamatkan aku dari banjir? Apakah itu maksudnya? Tuhan bisa selamatkan? Pasti bisa. Tapi apakah itu maksudnya Yesus penyelamatku? Atau anak-anak kadang berpikir, Bu Mercy, kalau anak-anak sih kepinginnya selamat. Maksudnya bebas dari tugas-tugas di sekolah kayak begini nih. Aduh, bikin pusing. Sekarang belajarnya online, PJJ, ya dari rumah. Tapi tugasnya jadi banyak. Harus bikin video ini, itu. Aduh, capek deh. Dan kalau tidak bisa mengerjakan tugas, kalau nilainya jelek, aku takut. Takut apa? Kayak begini nih, nanti papa mama marah. Kenapa nilainya jelek? Kenapa tugasnya belum bisa diselesaikan? Aduh, aku ingin diselamatkan. Boleh tidak ya? Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang di mana-mana lagi pandemi corona seperti ini, kebanyakan semua orang pingin selamat dari apa? Pingin selamat dari penyakit yang namanya virus COVID-19 atau corona. Aduh, dari orang yang paling tua sampai anak-anak bayi kecil, semua bisa kena sakit ini. Badannya panas, tinggi, ketakutan, langsung semua ketakutan. Kalau dapat berita, hah? Mamaku sakit, papaku sakit, aku kena sakit ini. Sehingga kadang-kadang anak-anak pikir, aku nggak mau kena virus itu ah. Dan kebanyakan orang takut mati. Menakutkan sekali ya. Dan anak-anak, bisakah kita selamat dari semua ini? Dan kamu tahu tidak, yang paling menakutkan itu bukan banjir, itu bukan nilai yang jelek, bukan sakit penyakit. Tapi yang paling menakutkan manusia itu, anak-anak pun harus belajar adalah apa? Kematian. Kok bisa ya mati, badannya nggak bisa gerak? Aduh, lalu terpisah dari papa mama, lalu dimasukkan ke dalam peti. Dan sebenarnya yang paling menakutkan adalah, kalian tahu tidak, kematian itu akibat dosa. Dosa. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita ini orang berdosa. Ya, Ibu Mercy, kalian semua anak-anak yang kecil, yang lucu, yang pintar, yang cantik, yang hebat. Kita semua itu Tuhan lihat kita itu sebagai apa? Orang yang berdosa, orang yang banyak kali bikin Tuhan sedih. Dan di dalam Alkitab kita, kalau bicara mengenai dosa, itu serius sekali. Tidak main-main. Karena apa? Karena Alkitab kita yang mengatakan, ya, kitab suci kita di dalam Alkitab memberitahu di dalam Roma pasal 6 ayat 23, anak-anak pasti beberapa udah bisa baca ya. Roma 6 ayat 23 katakan apa? Sebab upah dosa adalah maut. Ya, serius sekali. Hanya Alkitab kita yang mengatakan, anak-anak, jangan anggap remeh loh dosa, jangan anggap sepele dosa.
Karena akibat dosa itu serius sekali. Gak ada bilang, aku kan masih kecil, dosaku kan kecil-kecilan. Tidak, Tuhan lihatnya dan Tuhan katakan, hei manusia, upah dosa adalah maut. Itu serius sekali. Ya, siapa yang orang berdosa? Saya. Siapa orang berdosa? Kamu anak-anak, papa mamamu, guru-gurumu juga. Tidak ada manusia yang bilang, aku baik Tuhan, aku tidak pernah berdosa. Tidak, kita semua manusia berdosa. Dan kalau kamu lihat di agama-agama lain, itu di ajaran yang lain dikatakan, oh tenang-tenang, bisa loh selesaikan masalah dosa kecil. Dengan cara apa? Kayak begini, bisa menyelesaikan dosa dengan banyak berbuat baik. Kamu bisa menolong dirimu. Ya, gampang. Kamu bisa menolong dirimu. Kalau kamu berbuat dosa 1, ya banyaklah berbuat baik juga yang lebih banyak. Jadi 2, 3, 4, 5. Sehingga kebaikanmu lebih banyak dan itu akan menyelamatkan kamu. Ajarannya demikian. Ya, kamu menolong teman, berbuat baik itu maksudnya banyak berdoa, ada yang ke gereja, atau menyanyi, melayani di gereja. Anak-anak, bisakah ini semua menyelamatkan kita? Bisakah ini semua menolong kita dari hukuman dosa? Jawabnya apa? Tidak bisa. Ya, dulu Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, mereka pernah mau menolong dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tutup badannya, ya, pakai daun-daun karena malu. Jangan sampai Tuhan lihat. Mereka sembunyi ambil daun-daunan. Tuhan, kami tolong diri kami sembunyi. Tuhan jangan marah ya. Mereka tutup dirinya dengan daun-daunan. Tapi Tuhan tidak mau cara mereka seperti itu. Tuhan menghukum Adam dan Hawa, tapi Tuhan juga menolong mereka. Memberikan janji juru selamat nanti yang akan berkorban menanggung dosa mereka. Dosa Adam Hawa, dosa kamu dan saya. Siapakah juru selamat yang dijanjikan? Tidak ada lain, Tuhan Yesus. Kenapa harus Yesus? Kenapa tidak yang lain? Karena hanya Yesus satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa. Karena apa? Karena dia Allah dan dia juga manusia. Siapa yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dosa. Dan tempatnya pergi kemana? Kemana coba? Ke neraka. Hukuman selama-lamanya. Kalau dulu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kamu dan saya juga akan dibuang Tuhan. Tetapi kalau kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, wah, dialah satu-satunya juru selamat yang bisa menolong kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, satu kali di dalam Alkitab itu ada seorang anak ya. Dia lahir di tengah-tengah sebuah keluarga, bayi yang kecil, lucu sekali. Papa mamanya gendong anak bayi ini. Sama seperti kamu dulu waktu kecil. Disayang papa mamanya dan mereka bangga. Lihat nih, anakku anak laki-laki yang gagah, mukanya bagus. Anak ini disayang oleh keluarganya, papa mamanya. Anak ini waktu kecil dipanggil Zack. Siapa? Zack. Ya, cerita apa ya ini? Nah, anak-anak, Zack yang kecil disayang papa mamanya. Wah, papa mamanya beri dia makan, susu, berharap Zack tumbuh, ya, belajar jalan, belajar lari, melompat, dan tumbuh jadi anak-anak yang besar sehat seperti kamu semua. Tetapi kemudian, anak-anak kalian tahu tidak, papa mamanya mulai sedih karena lihat anak mereka dan lihat apa? Zack agak berbeda dari teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah lebih tinggi badannya,
sudah bisa lari, lompat. Tapi Zack belum bisa. Ya, kalau anak-anak TK, SD kelas 1, 2, 3 seperti kalian mungkin sudah sebagian dada ibu di sini ya. Tapi papa mama Zack lihat kenapa anaknya masih kecil-kecil aja, masih kayak anak playgroup. Yaitu apa? Gak bisa tinggi, pendek. Dan kalian tahu tidak, kalau dia mau ikut bermain dengan teman-temannya, "Hey guys, aku boleh ikut main nggak? Namaku Zack." Kalian tahu apa yang dilakukan teman-temannya? Teman-temannya langsung bilang, kayaknya kita dengar suara ya? Ada suara dari mana? Dari mana? Hey, teman-teman, aku Zack. Teman-temannya langsung lihat ke bawah. Lalu kemudian apa? Anak kecil mau main sama kita, nggak bisa. Lalu mereka lihat, minggir sana. Anak masih playgroup. Ayo sana, pergi. Karena apa? Karena Zack badannya lebih pendek, lebih kecil dari teman-temannya. Dan teman-temannya sering tertawain dia. Badannya pendek, kasihan deh lu. Gak boleh seperti ini ya anak-anak. Tapi Zack mengalami itu dan dia sedih sekali. Sampai kemudian Zack walaupun badannya pendek tapi otaknya cerdas. Oh, dia pinter sekali. Ya dia sering ditertawakan teman-teman dan dia berjanji, "Aku akan belajar baik-baik. Aku akan jadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Aku akan kumpulkan banyak uang." Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang mentertawakan aku. Itu keinginannya Zack. Jadi Zack lama-lama tumbuh. Ya, dia umurnya makin bertambah tapi badannya cuma sebegitu-begitu aja. Tetapi otaknya pinter. Dan saat itu dia tinggal di satu daerah di mana bangsa Israel saat itu dijajah sama tentara Romawi. Dan Zack yang pintar, dia langsung bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu dia besar, dia bisa dipercaya loh oleh tentara Romawi untuk apa? Menjadi seorang yang namanya pemungut cukai. Apa itu anak-anak? Pemungut cukai. Ya, pekerjaannya kayak apa sih pemungut cukai? Pemungut cukai itu pekerjaannya adalah apa? Pekerjaannya adalah, "Hei, tentara Romawi, pilihlah aku ya jadi pemungut cukai." Caranya adalah apa? Nanti aku akan kumpulkan menarik uang pajak. Ya, zaman itu tentara Romawi itu menjajah bangsa Israel. Dijajah, mereka itu ditarik, diambil uangnya, dikumpulin. Dan yang mengumpulkan bukan tentara Romawi, tetapi siapa? Pemungut cukai. Yaitu apa? Orang Israel sendiri. Jadi saat itu pemungut cukai dibenci sama teman-temannya karena dianggap pengkhianat. Kok kamu jahat sih ambil uang kita lalu kasih kepada penjajah? Kami tidak suka. Jadi pemungut cukai saat itu, Zack, dia bilang, gak masalah. Saya ambil uang kamu ya. Saya berikan kepada tentara Romawi. Dan beberapa pemungut cukai seringkali apa? Mengambil uang banyak-banyak. Selain dikasih ke tentara Romawi, dia ambil untuk dirinya sendiri. Sehingga Zack akhirnya menjadi orang yang kaya. Dia tiap hari kumpulkan uangnya, hitung berapa koin yang sudah diambil. Lihat aku punya banyak uang, kamu punya banyak uang seperti aku. Dan dia punya banyak uang, tetapi dia tidak punya teman. Dia sendirian, dia kesepian, orang-orang tidak suka dengan dia. Sampai satu kali anak-anak, si Zack, dia jalan, dia bangga dia punya banyak uang. Tapi hatinya tetap sedih. Tapi tiba-tiba dia dengarkan apa? Ada suara orang ramai nih. Ada suara orang, "Hey guys, ada suara orang banyak, derap kaki, ada orang lari-lari."
kamu dengar tidak? Dan ada orang bilang apa? Ada Yesus, kami mau lihat Yesus. Hah? Hei teman-teman, Yesus. Kayaknya aku pernah dengar deh Yesus. Tapi aku boleh ikut tidak? Orang-orang bilang, kamu Zack, kamu pengkhianat. Yesus pasti tidak suka melihat kamu. Sana pergi minggir. Tidak ada yang mau ajak aku teman-teman. Lalu mereka semua pergi tinggalkan aku. Tapi hari itu aku rindu sekali. Yesus, kalau Yesus tidak mau terima aku lihatnya dari jauh aja ya. Aku lihat dari jauh. Tapi aku gak kelihatan apa-apa. Karena badanku kecil. Orang-orang besar. Aku mau lihat. Permisi. Gak ada yang kasih. Minggir sana. Pulang apa tidak ya? Bagaimana ini? Tapi aku rindu sekali. Aku mau lihat Yesus. Nah, aku pikir-pikir. Oke. Yesus lewat di sini. Oke. Lalu akan lewat jalan ini pergi ke sana. Baiklah. Aku lari lebih dulu, teman-teman. Aku berusaha. Aku lari lebih dulu. Aku pikir Yesus akan lewat sini. Dan aku punya ide. Aku punya akal. Aku mau lihat Yesus dari atas pohon ini. Lalu aku memutuskan dengan badanku yang pendek ini. Aku berusaha untuk naik di atas pohon itu. Aku naik. Dan sampai di atas hatiku dak dik duk duk dak dik duk. Aduh, Yesus marah tidak ya? Yesus mau terima aku tidak ya yang berdosa ini? Aku tunggu di atas dan ternyata tunggu. Rombongan mau lewat dan teman-teman, Yesus sudah mau dekat. Aku tunggu dengan senang dan aku hampir jatuh dan tiba-tiba, kalian tahu tidak? Aku mendengarkan suara yang berkata, Zakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumah kamu. Aku pikir, Zakius? Ya itu namaku. Zakius. Yesus kenal namaku teman-teman. Kok bisa Yesus tahu ya? Dari mana Yesus tahu? Dan dia sebut namaku. Dan hatiku penuh dengan sukacita, dengan gembira sekali. Aku turun dari pohon dan aku melihat Yesus. Wajahnya penuh dengan kasih. Yesus tidak mengusir aku. Yesus memandang aku dan dia berkata, aku mau main ke rumah kamu. Senangnya aku bertemu dengan orang yang begitu hebat. Dia yang menyelamatkan aku dari dosa-dosaku. Karena sejak itu aku melihat kanan kiri. Wah, muka teman-temanku. Mereka mukanya masam, marah. Dia ini kan orang berdosa. Dia ini pengkhianat. Dia ini musuh kita. Dia yang merampas uang kita. Ya, benar sekali. Tapi hari itu ketika aku bertemu Tuhan Yesus merubah hatiku. Tuhan Yesus mau menerima aku. Sehingga aku berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Ketika aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku sadar aku orang berdosa. Dan aku mau bertobat. Hari itu hatiku diubahkan Tuhan. Aku tidak lagi cinta dengan uang-uangku. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku kembalikan uangku. Beri kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus merubahkan aku, teman-teman. Aku yang kecil, yang dianggap remeh. Ya, aku yang memang berdosa.
tetapi aku diselamatkan Tuhan. Aku diterima Tuhan. Tuhan mengenal namaku loh. Dan Tuhan juga mengenal namamu. Dan hari itu Tuhan Yesus mau makan di rumahku. Sekalipun orang-orang membenci aku, menghina aku, Tuhan menerima aku. Dialah juru selamatku. Dialah yang nanti mati menebus dosaku. Dialah juga yang mati menebus dosamu, anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, maukah engkau menerima Tuhan Yesus? Maukah engkau menerima Tuhan Yesus? Maukah engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Aku tidak bisa menyelamatkan diriku dari hukuman dosa. Adam Hawa tidak bisa menyelamatkan dari hukuman dosa. Dibuang Tuhan selama-lamanya, kematian selama-lamanya. Kamu juga tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan Zakius dulu. Dan juga menyelamatkan aku. Dan menyelamatkan kamu. Mari kita datang, Tuhan. Inilah aku. Selamatkanlah aku, terimalah aku. Mari kita masuk di dalam doa ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Semua tundukkan kepala, berhenti bermain-main, bergerak ke kanan ke kiri. Anak-anak, Tuhan melihat kita, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, seperti Zakius mau mencari Tuhan Yesus. Mari kita datang dan masuk dalam doa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang kecil ya Tuhan. Ingatkanlah aku dari aku kecil sampai aku besar, bahwa aku juga adalah orang berdosa Tuhan. Aku harusnya dihukum Tuhan. Tetapi terima kasih untuk cinta-Mu yang besar. Tuhan Yesus datang ke dunia mencari kami orang berdosa. Mencari Zakius, juga mencari saya yang kecil ini Tuhan. Saya percaya, saya tahu Tuhan mengingat namaku dan Tuhan memanggil namaku. Tuhan, aku mau menerima Engkau menjadi juru selamatku Tuhan. Mengampuni dosa-dosaku dan menyelamatkan hidupku. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia adalah satu-satunya pribadi yang menjadi juru selamat kita dan yang telah menebus dosa-dosa kita. Apakah adik-adik mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup adik-adik? Mari kita akan naikkan pujian, mengikut Yesus keputusanku. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita, janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau mengikut Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus.
lagi, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Puji Tuhan. Adik-adik, terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu dan maka hidupmu akan diubahkan dengan Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah KKR kita di dalam doa. Nanti Lause Vivi akan memimpin kita di dalam doa. Adik-adik silakan ambil sikap berdoa. Pada Lause Vivi dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Yesus menjadi juru selamat kita satu-satunya yang telah menebus dosa kita dan yang dapat mengubahkan hidup kita. Seperti Sakeus yang bertemu dengan Yesus dan dia bukan hanya bertemu, namun dia percaya, dia menerima Yesus dalam kehidupannya dan hidupnya diubahkan. Dia menjadi orang yang telah diubahkan ketika dia bertemu dengan Yesus. Adik-adik, kiranya adik-adik yang sudah percaya dan mengikut Yesus, adik-adik juga meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mengubahkan kehidupan adik-adik. Supaya semakin indah dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong kami semua, anak-anak-Mu di dalam ibadah kami bersama KKR. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Yesus satu-satunya yang menjadi juru selamat kami dan yang telah menebus dosa kami. Dan kami mau percaya, bukan hanya percaya tapi kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kami. Kiranya Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami boleh menjadi kebanggaan bagi Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua yang sudah memuji Tuhan mengikuti KKR pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Berkati semua guru-guru yang sudah melayani kami, Ibu Mercy yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua sudah mendengarkan, baik anak-anak sekolah minggu SEMA, GKK Atarakan, maupun semua anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh mengikuti KKR pada hari ini. Mari Tuhan bukakan hati kami, berkati kami, biarlah kami sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, seperti janji kami di dalam pujian mengikut Yesus adalah menjadi keputusan kami. Sehingga hidup kami diubahkan dan kami semakin memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah KKR pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Lause. Ya, adik-adik, demikian ibadah KKR kita hari ini. Coba sekarang semuanya adik-adik bilang, thank you Jesus. Coba semua bilang ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Thank you Jesus. Nah ya adik-adik, terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan kita. Maka sekarang semuanya bilang, God bless you. Bye-bye, sampai jumpa.